pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas pengertian ketahanan pangan, bahan industri, dan energi terbaru dan tak terbarukan. Untuk sekarang, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Potensi dan persebaran sumber daya pertanian untuk ketahanan pangan nasional. Pertanian merupakan sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan. Untuk menjamin ketahanan pangan nasional, dilakukan pengembangan kawasan pertanian dan berkelanjutan. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sementara itu, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang. Lahan pertanian menurut BPS terdiri dari lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Yang pertama, lahan sawah. Lahan sawah, lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk menahan atau menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi, yaitu lahan sawah yang keperluan airnya disuplai oleh irigasi. Lalu ada lahan sawah tada hujan, yaitu lahan sawah yang bergantung pada air hujan. Lalu lahan sawah pasang surut, yakni lahan sawah yang pengairannya bergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya. Selanjutnya lahan sawah lebat, yaitu lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawan lebat atau bukan pasang surut. Terakhir ada polder dan sawah lainnya, yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut. Nah, ada lagi lahan pertanian bukan sawah, yaitu semua lahan yang sementara tidak diusahakan. Tegal atau kebun adalah lahan pertanian bukan sawah atau disebut dengan lahan kering, yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Ladang atau rumah adalah lahan pertanian bukan sawah atau lahan kering yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau 2 musim. Kemudian akan ditinggalkan jika sudah tidak subur lagi. Kemungkinan beberapa tahun kemudian lahan ini akan dikerjakan kembali jika sudah subur. Lahan yang sementara tidak diusahakan adalah lahan yang biasanya diusahakan, tetapi untuk sementara tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 tahun. Yang kedua, kita masuk pada potensi dan persebaran sumber daya perkebunan untuk ketahanan pangan nasional. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan. Jenis usaha perkebunan terdiri atas 2 hal. Yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan, dan usaha yang kedua, industri pengolahan hasil perkebunan. Menurut jenis tanamannya, perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan dengan tanaman musim dan perkebunan tanaman tahunan. Sementara itu, berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan besar
dan perkebunan rakyat. Berdasarkan pandangan, sebaran sumber daya perkebunan dapat dikelompokkan dalam wilayah, yaitu daerah zona panas tanaman yang dibudidayakan. Yang dibudidayakan itu kelapa, tebu, dan jagung. Yang kedua, daerah batas pantai sampai sekitar ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Tanamannya yaitu tebu, karet, dan kopi. Yang ketiga, daerah dengan ketinggian sekitar 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanaman yang dibudidayakan yaitu teh dan kinang. Kriteria khusus kawasan perkebunan. Yang pertama, pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat. Yang kedua, pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerjasama mitra dengan usaha perkebunan rakyat. Yang ketiga, arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang selanjutnya, potensi dan persebaran sumber daya perikanan untuk ketahanan pangan nasional. Kegiatan perikanan di Indonesia terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap adalah semua kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Sedangkan perikanan budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi biota akuatik di lingkungan terkendali dalam rangka mendapatkan keuntungan. Terakhir, kita masuk pada potensi dan persebaran sumber daya peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. Ada 4 kelompok ternak, yaitu ternak besar, yaitu terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda. Yang kedua, ada ternak kecil terdiri dari atas ternak kambing dan domba. Ternak unggas terdiri dari ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Terakhir, ada aneka ternak, yaitu jenis ternak yang belum lama didomestikasi dan dapat diharapkan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Oke, anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Teacher harap anak-anak semua bisa memahaminya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.